Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ai Rahmawati dengan NIM 24416255201166 dari Teknik Informatika UBP Karawang. Di sini kita akan sama-sama memahami array, hashmap, stack, dan queue yang merupakan dasar-dasar struktur data dalam pemrograman. Apa itu struktur data? Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data agar program bisa bekerja lebih efisien dan terstruktur. Tujuannya, yang pertama, memudahkan pencarian dan pengolahan data. Yang kedua, membuat program lebih cepat dan efisien. Contohnya adalah rak buku di perpustakaan. Apabila rak buku tersusun dengan rapi dan diklasifikasikan sesuai model buku tersebut, maka kita akan lebih mudah menemukan buku yang kita cari. Kemudian bagian dari struktur data. Yang pertama ada array, yang kedua ada hashmap, yang ketiga ada stack, dan yang keempat ada queue. Array. Apa itu array? Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan berurutan di memori. Nah, kan sebelumnya dibilang ya, kalau array itu tipe data, array itu struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Tapi sebagian ada yang bilang kalau misalkan array itu boleh beda-beda isi elemennya, tipe datanya boleh beda-beda. Lalu bagaimana? Secara umum, tipe data dalam array pada banyak bahasa pemrograman umumnya harus sama. Artinya, apabila kita mendeklarasikan integer sebagai isi dari elemen array tersebut, maka semua elemen yang berada dalam array tersebut harus berisi integer. Tipe datanya harus integer. Tapi, ada beberapa pengecualian dalam array untuk menggunakan tipe data berbeda di dalam satu array. Yaitu, apabila array yang dioperasikan di dalam pemrograman yang mana pemrograman tersebut mendukung penyimpanan elemen sebagai objek atau dynamic typing. Yang artinya, pemrograman tersebut tidak memaksakan semua elemen ke tipe data yang sama. Misalnya adalah pemrograman Python. Kita langsung masuk ke contohnya nih. Ini udah ada yang aku buat. Jadi kita tinggal buat ngeran dan ngejelasin sedikit-sedikit. Yang pertama ini itu yang biasa. Kita di sini pakai Python ya teman-teman. Di sini ada array dengan panjang indeks 3. Nah, buat awal kita coba buat ngeprint array. Ada apa aja sih array yang tersimpan di situ? Taran. Nah, sesuaikan arraynya isi 5, 10, 15, 20. Ini semuanya integer. Kita coba buat print array indeks kedua. Apa isinya? 15. Betul ya teman-teman? Kemudian kita kalau misalkan teman-teman mau mengganti isian dari array dengan indeks tertentu, maka kita bisa menggunakan kode array _siku indeks yang akan kita ubah sama dengan angka yang mau kita masukkan ke indeks tersebut. Ini dengan sebagai contoh, array indeks pertama sama dengan 50, dimana tadinya itu adalah 10. Sekarang kita print untuk lihat hasilnya. Nah, sekarang jadi 55, 50, 15, 20. Yang awalnya 5, 10, 15, 20. Kemudian untuk menambahkan array, kita bisa menggunakan array .append. Terus dalam kurung angka yang mau kita masukkan ke array tersebut. Nanti posisinya ada di belakang angka 20 ini. Coba kita run ya teman-teman.
Sebentar. 5, 50, 15, 20, dan 25. Jadi sekarang panjang arraynya sudah bertambah 1 indeksnya. Nah, buat menghapus array tersebut itu gimana caranya? Caranya kita menggunakan titik pop dalam kurung. Nanti otomatis array yang baru kita masukkan tadi, karena akhirnya itu angka 25 ya, si 25 ini nanti bakal hilang. Kita print, kita run, hilang ya teman-teman. Kemudian coba array kedua, tadi kan disebutin ya kalau di Python itu kita bisa menggunakan array dengan tipe data yang berbeda-beda. Nah, di sini kita coba array sama dengan sepatu itu string, 42 integer, 3,14 float, dan true boolean. Kita coba print apakah bakal error atau tidak. Nah, bisa nggak error. Tapi di Python juga bisa array itu, maksudnya di Python juga kalau misalkan kita import modul ini nih, from array import array, maka dia si elemen-elemen isinya itu harus sama tipe datanya. Nggak bisa kayak gini nih, 1 string 2, 3. Nanti itu dia bakal error. Nih, kita coba ya. Tuh, string object cannot be interpreted as an integer. Nih, karena emang 2 ini itu walaupun emang kalau secara penyebutan sama-sama angka, tapi penulisan di sini itu bukan angka, dia itu bentuknya string. Maka ini jadi error. Coba kalau ini diganti menjadi angka 2. Belum di print. Plus array sih. R. Nah, integer 1, 2, 3. Seperti itu. Kemudian hashmap, struktur data pasangan kunci dan nilai key value. Apa itu hashmap? Hashmap adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci, nilai key value. Ciri-cirinya menggunakan key unik, aksesnya cepat, dan tidak bergantung pada urutan. Berikut contoh hashmap. Nih, yang pertama ada data. Yang pertama kita ada variabel data dengan key nama, value-nya Ani. Yang kedua ada key umur dengan value 19. Kalau misalkan kita print data dengan kunci nama, maka akan keluar output Ani. Terus dulu. Nah, Ani. Lalu kalau misalkan kita mau mengganti isi atau mengganti value dari key tersebut, kita bisa mirip sama array tadi, data, siku, nama variabel yang kita gunakan untuk key, sama dengan value yang bakal ngisi dari value sebelumnya tersebut. Print data nama, maka nama yang tadinya Ani akan berubah menjadi Budi. Lalu kemudian apabila kita mau mendelete salah satu data ini, apakah nama atau umur, kita bisa menggunakan kode del spasi data kurung siku nama key-nya umur. Berarti nanti umur 19 ini bakal hilang dari si isi data tersebut. Kita coba print nih. Nama Budi, sedangkan umurnya itu nggak ada ya teman-teman, begitu. Kapan sih kita bisa menggunakan hashmap? Hashmap digunakan ketika memerlukan akses cepat ke data yang disimpan dalam format kunci nilai, terutama ketika data dalam jumlah besar dan
pencarian secara langsung melalui setiap entry akan terlalu lambat. Nah, kan kalau yang tadi itu, kalau array itu dia bakal looping satu-satu, nyari indeks mana nih yang cocok sama yang dicarinya, sama yang di print yang mau dijadikan output. Tapi kalau misalkan si hashmap, kita tinggal masukin key, maka value yang ada di dalam key tersebut maka keluar gitu. Jadi lebih cepat aksesnya. Kemudian ada stack, struktur data tumpukan LIFO, last in first out. Apa sih stack? Stack adalah struktur data di mana data dimasukkan dan diambil dari bagian atas atau biasa disebut top. Prinsipnya adalah LIFO, yang terakhir masuk, yang pertama kali keluar. Contohnya adalah tumpukan piring, yang mana piring yang ditumpuk-tumpuk tersebut di dalam wastafel, ketika mencucinya kita akan mengambil di tumpukan yang paling atas atau yang baru saja disimpan, yang terakhir disimpan. Karakteristiknya adalah menggunakan prinsip LIFO, hanya bisa menambahkan dari atas, hanya bisa menghapus dari atas, dan bisa melihat elemen dengan cara menggunakan pick. Buat contohnya di sini udah bikin stack dengan isi kosong. Nah, buat nambah isi ke stack tersebut kita bisa menggunakan append. Yang pertama kita masukkan A, yang kedua kita masukkan B. Maka ketika di print stack akan keluar A dan B. Sebentar. Nah, A, B. Kemudian kalau misalkan kita mau menghapus, kita bisa menggunakan pop dengan kurung tanpa isian. Tadi kan isinya A dan B. Ketika kita stack pop, maka si stack yang ada di sini itu yang tadinya A dan B sisa A. Apa sih yang di ininya, yang dihilangkannya? Yang dihilangkannya adalah huruf B. Jadi kalau misalkan kita ngeprint stack.pop, yang dihapusnya teh huruf apa, maka akan keluar output B. Nah, kalau printnya setelah di pop, maka akan keluar stack yang sisa isinya, yaitu huruf A. Tapi ketika kita ngeprint stack titik pop, maka yang akan keluar adalah yang kita pop. Yang kita pop tuh isinya apa? Kalau print stack setelah ngepop, maka yang akan keluar adalah sisa isi dari stack yang sebelumnya udah kita pop gitu. Kapan sih kita bisa menggunakan stack? Kita dapat menggunakan stack saat kita butuh sistem yang terakhir masuk dan harus keluar lebih dulu. Jadi sistemnya tuh yang terakhir masuk harus keluar lebih dulu. Contohnya itu ada pada fungsi undoredo, terus ada pada tombol back di browser, dan ada juga pemrosesan ekspresi matematika di compiler. Ada berapa ini? Yang ketiga ya, yaitu Q, struktur data antrian FIFO, first in first out. Apa itu Q? Q adalah struktur data di mana elemen ditambahkan di belakang dan diambil dari depan. Prinsipnya adalah FIFO, yang pertama masuk maka akan keluar lebih dulu. Contoh sederhananya adalah antrian di kasir. Jadi orang yang lebih dulu datang buat bayar di kasir, maka dia akan lebih dulu buat dilayanin di kasir tersebut. Masuk ke contoh dari Q. Yang pertama di sini kita mengimport DQ, sehingga antrian sama dengan DQ kosong. Terus untuk menambahkannya sama seperti array dan stack tadi, kita menggunakan antrian titik append. Antrian itu variabel yang digunakan untuk mendeklarasikan DQ tersebut. Kita langsung isi aja. Yang pertama itu ada orang 1, yang kedua ada orang 2. Untuk melihat isinya kita bisa
mengeprint antrian. Orang 1, orang 2 isinya. Kemudian apabila kita ingin menghapus atau mendequeue, kita bisa menggunakan pop left. Ya, apabila di sini kita import dequeue, kita menggunakan pop left. Kita run dequeue orang 2 yang dihapus. Nah, di sini kan kita nge-import dequeue ya. Kalau misalkan kita nggak nge-import dequeue, kita bisa menghapusnya dengan kode pop dalam kurung 0. Nah, indeks 0-nya. Nih, kita coba ya. Ini kenapa? Orang 1 sama, cuma beda kodenya saja. Antrian 0, di sini kita bakal lihat apa si ujung yang bakal kita pop tapi nggak kita hapus. Jadi kalau kata kita kira-kira nanti siapa ya yang bakal keluar, tapi posisinya si yang bakal keluar itu belum kita keluarin, maka kodenya antrian kumasiku 0. Kalau kita print antrian setelah di pop, maka isinya adalah, kita lihat sama-sama, adalah orang 2. Isinya orang 2 ya teman-teman. Begitu. Jadi kapan sih kita bisa menggunakan queue? Yaitu yang pertama, saat dimana urutan masuk atau keluar itu sangat penting. Contoh penggunaannya adalah antrian cetak atau print queue. Jadi kalau misalkan kita mau ngeprint, maka yang pertama kali di scan, dia bakal jadi yang pertama kali keluar printannya. Sama seperti sistem antrian pelanggan dan proses multitasking. Jadi kesimpulannya, apabila kita menggunakan stack, maka prinsipnya adalah level last in first out. Cocok buat digunakan dalam undo, back, dan parsing. Yang kedua ada queue, yang prinsipnya adalah first in first out. Dia cocok digunakan untuk antrian dan scheduler. Yang ketiga ada array, yang prinsipnya adalah index, maka dia cocok digunakan untuk data tetap dan urut. Yang keempat ada hash map, dia prinsipnya adalah key dan cocok untuk apabila kita membutuhkan akses cepat berdasarkan nama atau kode tertentu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.